lebih tahu apa yang kami butuhkan pada malam hari ini. Segarkan jiwa kami Tuhan. Kami butuh pewahyuan yang baru. Kami butuh kekuatan firman yang akan membangun kehidupan rohani kami. Kami butuh perbekalan yang baru dari Tuhan. Di tengah perjalanan kehidupan ini, ada banyak kali kami berada di titik terendah. Kami mengalami kesedihan, merasa sendiri. Tapi kami percaya, kami punya Tuhan yang setia. Kami punya Tuhan yang menjadi penopang dalam setiap perjalanan hidup kami. Bahwa kami Tuhan untuk sanggup menghadapi semuanya, kuat menghadapi tantangan, dan kami akan mengalami kemenangan-kemenangan yang luar biasa di dalam Tuhan. Dan biar kami didapati tetap setia. Terima kasih Tuhan. Segala bentuk pekerjaan kuasa kegelapan yang coba merampas berkat-Mu atas kami, sehati kami usir, tolak, patahkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami siap menyambut firman Tuhan dengan hati yang penuh syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Ya, tim musik tetap di situ ya. Shalom semuanya. Apa kabar? Ada sukacita? Ya, senang bisa jumpa Bapak Ibu. Dan terima kasih untuk jiwa-jiwa yang selalu bertahan sampai detik ini. Anda tetap setia, itu spesial di mata Tuhan. Mari pandang kanan kirimu dan berkata, puji Tuhan kamu masih ada ya hari ini. Ya, masih hidup ya, masih hidup. Ya, puji Tuhan. Ya, kalau Anda sudah berusia di 70 tahun ke atas, Anda masih bisa ada melangkah di tempat ini, berarti masih hidup, amin. Dan tidak stroke, haleluya. Stres itu sudah biasa ya, tapi saya percaya semua kita akan selalu berkata, segala perkara dapat kutanggung bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk worship leader yang luar biasa semangatnya, iya, Ibu Neti dan kawan-kawan, dan juga pemain musik yang hebat-hebat malam hari ini. Saya yakin yang setia akan dapat mahkota dari Tuhan. Maka hari ini saya ingin mengambil tema faithful relationship. Setia dalam hubungan yang memuliakan Tuhan. Amin. Coba kita baca dulu dalam Amsal pasal 20 ayat 6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Ya. Orang setia itu langka Bapak Ibu. Karena langka, maka dia berharga. Boleh toleh kanan kiri, bilang Anda orang langka. Ya. Ya. Haleluya. Dan saya percaya nggak ada orang aneh di sini ya. Orang aneh banyak saudara temukan. Ya, tetapi orang setia itu berharga di mata Tuhan. Ya. Tuhan sedang mencari orang-orang yang langka. Kenapa saudara? Karena memang orang langka itu spesial di mata Tuhan. Mau disakiti, mau dihancurkan, mau dihakimi, mau direndahkan, mau digosipkan, mau disepelekan, dia tetap akan berkata, sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Dia tidak akan terprovokasi dengan keadaan. Dia tidak akan pernah terprovokasi oleh orang-orang toksik. Tetapi kita akan menetapkan langkah bahwa saya akan tetap memilih Yesus. Sekalipun mungkin saudara pada kondisi Ayub yang kehilangan semuanya. Bapak Ibu, ada hal yang luar biasa yang kita akan pelajari tentang orang-orang setia atau orang-orang langka. Yang pertama, orang langka tidak suka omong kosong. Amin. Amsal 10 ayat 19 mengatakan begini, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Banyak orang pandai berjanji, tapi sedikit untuk melakukannya. Makanya ada lagu mengatakan kau yang berjanji, kau yang mengingkarinya. Kita terlalu cepat untuk buat janji. Terlalu cepat buat nasar. Tetapi ada banyak kali kita menemukan janji tinggal janji, ya. Kesetiaan bukan diukur dari kata-kata Bapak Ibu, melainkan dari tindakan. Anak-anak lebih percaya kepada orang tua yang konsisten dalam pengajarannya. Banyak
Kali kita sebagai orang tua hanya pintar menjadi penasehat, tetapi tidak pintar untuk melakukan apa yang Tuhan firmankan. Banyak orang tua menegaskan, anak-anak harus ke sekolah minggu, sementara orang tua tidak pernah datang ke rumah Tuhan. Kita seringkali memberi nasihat, anak-anak harus baca Alkitab setiap pagi. Sementara papa tiap pagi hanya baca apa? WA, HP. Sementara mama-mama baca apa? Shopee, Tokopedia dan Lazada. Saudara, orang setia itu langkah karena apa? Enggak cuma sekedar omong tapi action, Bapak Ibu. Saya percaya, biarlah di dalam hidup saya dan saudara ada orang-orang di sekeliling kita, terutama orang-orang terdekat, akan mengatakan you are is the best. Ya. Engkau spesial karena ada kualitas Yesus di dalam pribadimu. Saya juga berdoa supaya saya menjadi mama yang benar-benar menjadi teladan buat ketiga anak saya. Bahkan sekarang saya punya anak baru, ya. Ya, saya mungkin ada sedikit kesaksian. Pulang dari Bandung ya, bulan lalu ya. Sebelum saya naik kereta dari Bandung ke Semarang, saya muntah-muntah seperti orang hamil. Ya. Tapi saya paksakan diri karena jadwal di Semarang banyak ya, karena saya kejar waktu karena dari Semarang harus ke Solo. Ya. Tapi waktu itu saudara saya bertahan di kereta api karena dalam kondisi sakit. Saya rasa muntah karena memang dari hotel sudah muntah-muntah Bapak Ibu. Belum lagi saya punya perut murus dan harus bolak-balik ke toilet. Ya sudah, saya berdoa sama Tuhan jangan sampai saya pingsan. Dan sampai di Semarang saya dijemput, mereka bilang, "Ibu makan yuk makan." Saya bilang, "Enggak, saya mau ke hotel aja karena saya sedikit pusing kepala." Singkat cerita saudara, sampai di hotel, tiba-tiba saya muntah lagi dan murus-murus. Sampai saya punya kepala seperti keluar bintang-bintang. Dan saya lapor ke rumah. Dan akhirnya ya anak-anak saya datang ke Semarang, yang nyusul. Yang harusnya saya akan segera berangkat ke Solo, tapi saudara akhirnya saya cancel karena kondisi saya kurang sehat sampai dilarikan ke rumah sakit sampai diinfus. Ya. Sampai pada akhirnya saya bilang untuk ke Solo kita pending dulu ya. Nanti sorenya kita ibadah dorea. Ibadah dorea itu pun saudara, saya akhirnya nggak bisa khotbah. Ya saya takut jatuh di mimbar, jadi saya cuma doa ya. Jadi pengkhotbah tamu ada dan saya cuma doa satu persatu. Nah karena saya sudah janji di Solo Bapak Ibu, jadi besoknya saya ke Solo. Tapi ada satu kemurahan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada saya. Waktu saya melangkah ke Solo, tiba-tiba ada seorang bidan rumah sakit mengatakan begini, ini ada seorang ibu yang meninggalkan anaknya di rumah sakit tanpa sehelai baju. Tahu-tahu Gembala Dorea Semarang bilang gini, "Bu Hesti, ini ada anak yang ditinggal di rumah sakit, ibu mau?" Ya, saudara, saya bilang saya sih mau, tapi saya mesti tanya ke anak 3 dulu, ya. Saya telepon anak saya yang pertama dulu. Saya bilang, "Devon, ini ada anak di rumah sakit yang ditinggal orang tuanya. Apa Devon mau anak, adik gitu?" Terus dia bilang gini, "Mami, memang waktu Idul Fitri itu dia ngomong sama saya, Mami, tolong cari anak perempuan lah di panti asuhan, biar di rumah ini agak rame sedikit," katanya gitu. Jujur saudara, sudah tiga panti asuhan saya datangi. Baru di lobi, ya mereka tanya, "Ibu sudah anak berapa?" Saya bilang 3. "Oh nggak bisa." Ya. Tapi puji Tuhan saudara, itu anak saya yang menyuruh. Jadi waktu saya ngomong sama anak saya bilang ini, "Ambil aja Mami, anjing aja bisa dipelihara dikasih makan." Terus saya jawab gini, "Apa kamu bilang memang anjing bisa kasih makan, tapi anjing nggak bisa sekolah, biaya sekolah mahal." Nah akhirnya saya tanya lagi ke anak nomor 2, kebetulan ya saya bilang anak nomor 2 memang belum tahu ya,
karena dia jaga saya lagi sakit di Semarang. Jadi saya cuma bilang ke ini ya, ke eh, Gembala Dorea Semarang gini, saya mau tes dulu anak 3. Jadi dari Solo ke Semarang, janjian sama dokter sama bidan, bilang gini, saya bilang saya mau lihat dulu ya, kalau saya ada ikatan batin, saya akan ambil anak itu. Saya juga enggak merahasiakan itu ke anak nomor 2 ya. Dan waktu sampai di rumah sakit, saya bilang, Deren kamu ke rumah sakit, mami tunggu kamu di rumah sakit. Deren bilang gini, mami kumat lagi. Saya enggak, pokoknya kamu datang ke rumah sakit. Akhirnya dia datang Bapak Ibu. Jadi sama-sama kita masuk lobi, dokter sama bidan sudah tunggu. Tahu enggak Bapak Ibu, saya enggak bilang sama sekali. Dituntunlah kita ke ruang anak, terus saya bilang, Deren kamu lihat bayi itu. Dia langsung masuk. Saya bilang, sudah 1 jam dia enggak keluar-keluar kamar. Enggak taunya saudara, dia lagi komunikasi sama kakaknya sama adiknya. Apa yang terjadi? Waktu saya masuk, saya baru cerita, Deren anak ini dibuang loh. Tahu-tahu dia langsung terucap gini, ini adikku Mi, ini adikku. Ternyata mereka 2 ini ya, kakaknya sama si Deren ini sudah nangis-nangisan di HP. Ya, melihat anak ini, saya belum tersentuh Bapak Ibu. Tapi herannya waktu saya lihat di inkubator, karena anak ini juga prematur, anaknya itu keriput Bapak Ibu ya, karena apa, kecil banget, cuma 1, berapa gitu ya. Terus saya lihat, dah taunya anak itu buka mata gitu loh, buka mata. Di situ saya langsung nangis di hadapan Tuhan, dan saya datang ke ruang dokter dan saya bilang, saya ambil. Padahal permintaan saya gini, dokter periksa dulu, jangan-jangan anak ada cacat atau ada HIV, saya enggak, saya takut gitu. Tapi dokter bilang sehat semuanya. Jadi sore itu juga kami belum ambil saudara, karena mesti ada legalitas. Jadi rumah sakit cari mamanya, cari keluarganya. Akhirnya dapatlah malam itu saudara, untuk tanda tangan legalitas karena akan diadopsi Bapak Ibu. Ya singkat cerita, kami sepanjang malam semua ya, satu rumah itu sudah senang dapat anak ini ya Bapak Ibu, karena besok akan dibawa ke Surabaya. Kita itu ya cari nama, mau nama Portugis, New Zealand, nama Eropa yang bagus-bagus kita cari Bapak Ibu ya. Wah pokoknya sepanjang malam sampai subuh saya cari nama, nggak dapat Bapak Ibu, nggak ada yang cocok. Anak saya juga cari yang cocok mana. Akhirnya kita tertidur. Subuh saya bangun lagi, saya cari lagi di internet, cari nama yang pas. Nggak dapat juga Bapak Ibu. Akhirnya saya mandi. Waktu di kamar mandi, Roh Kudus bisa bicara begini, hambaku, kamu kok repot cari nama, ya? Kenapa kamu nggak namakan anak ini Dorea? Jadi Bapak Ibu, wah, saya langsung buka lagi internet. Saya bilang, walaupun saya tahu artinya, saya coba baca lagi, ini Dorea apa ya? Gitu. Ternyata di internet bilang, ini nama yang cantik untuk seorang anak wanita, bilang gitu ya, karena Dorea artinya hadiah spesial dari Tuhan atau pemberian Allah, kasih karunia Allah. Nah saya keluar dari kamar mandi, saya bangunkan anak saya bilang, Deren, mami sudah dapat nama. Dia bilang, iya saya juga sudah dapat. Deren sudah dapat mami, namanya siapa? Dia bilang, namanya Selin, tapi Z ya, bukan C. Artinya apa Deren? Dari surga. Ya. Artinya kan Dorea Selin ya, artinya hadiah spesial dari surga. Ya. Wah, puji Tuhan ya. Dan pada akhirnya Bapak Ibu, wah kita sibuk ke toko beli baju anak ya. Pokoknya sampai pada akhirnya saya bawa anak itu ke Sidoarjo. Orang-orang pada tanya, namanya siapa? Saya bilang, puji Tuhan, untung Tuhan berbicara, namanya Dorea. Kalau Tuhan bilang Dorce. Karena anak saya yang pertama sudah D semua ya. Devon, Deren, Devta. Ya. D semua. Coba kalau terakhir Dorce. Untung Dorea. Jadi saya sangat bersyukur sama Tuhan. Karena di hari tua saya ini, usia 50 tahun, Tuhan mengerjakan berkat spesial.
Sampai kemarin saya bawa anak itu untuk diimunisasi. Mereka suster-suster pada bilang, ini mereka malu bertanya katanya, ini kok punya bayi kok kayak oma. Saya dengar bisik-bisik suster, saya bilang iya saya memang omanya. Ya, tetapi anak itu menjadi sukacita di rumah kami. Anak-anak saya, wah senang sekali dengan kehadiran Dorea Selin ini Bapak Ibu. Sampai si nomor 2 bilang gini, Mami pokoknya dia harus kerja, dia harus sekolah international school. Dia harus berbahasa Inggris. Kalau perlu nanti dia sekolah di luar negeri. Itu anak nomor 2. Anak nomor 1 ngomong gini sama saya, Mami pikirkan loh ya, dia harus ada satu rumah. Katanya gitu, dia belum besar. Anak saya nomor 1 sudah bilang, Mami harus pikirkan, dia harus dapat warisan rumah. Ya, tahu-tahu kemarin anak saya yang sekolah Alkitab, ya dia harus baru selesai pengutusan, mau utus ke Yogyakarta. Dia duduk bersebelahan sama saya dan dia bilang gini, Mami harus sediakan loh. Sediakan apa? Sediakan rumah buat dia, Mami. Ya, dia ada jatahnya. Saya bilang, wah terima kasih Tuhan, karena Tuhan memberikan hati kepada anak-anak saya untuk memikirkan masa depan anak ini. Saya percaya itu hati Tuhan yang Tuhan taruh di ketiga anak saya. Dan saya senang sekali karena apa? Ketiga anak saya sangat pedulikan si anak ini. Saya sebenarnya agak keberatan ya Bapak Ibu, karena apa? Saya itu sering pergi-pergi. Tapi bersyukur kepada Tuhan karena saya menghubungi ada PT resmi ya yang mengeluarkan babysitter. Tahu-tahu dari pihak PT bilang, Ibu silakan pilih babysitter yang mana. Saudara dikasihlah foto-foto dan latar belakang. Dari sekian itu semua saudara, cuma satu yang Katolik. Ya. Cuma satu-satunya orang Kristen. Dan ternyata latar belakang adalah lulusan 3 tahun kebidanan dan sudah praktek di rumah sakit dan pernah praktek di rumah dokter selama 1 tahun 8 bulan menjaga anaknya dokter. Jadi puji Tuhan walaupun saya tinggal-tinggal, ada bidan yang selalu jaga anak ini. Ya, walaupun harus membayar lebih besar karena kalau nggak resmi, saya sudah tanya kalau nggak resmi 2,5 juta, tapi kalau resmi 4 juta. Dan saya tidak merasa rugi karena saya percaya ini bagian pelayanan dari Dorea Ministry Indonesia. Amin. Jadi kalau ditanya, biasanya kalau ditanya, ibu anak berapa? 3. Pria, laki, lanang. Haleluya. Sekarang sudah nggak ada istilah itu. Haleluya. Oke, saya yakin percaya omongan saya ini akan menjadi satu janji saya di hadapan Tuhan bahwa saya bukan sekedar ambil anak dan disia-siakan. Tapi saya percaya orang setia tidak suka omong kosong. Kalau berjanji akan menepatinya. Saya juga terus berdoa supaya anak titipan Tuhan ini akan menjadi berkat untuk banyak orang. Sampai suami saya mengatakan begini, wah namanya Dorea, berarti semua Dorea dia yang punya. Yayasan dia yang punya, Dorea Refleksi dia yang punya, Dorea Laundry dia yang punya. Ya saya bilang berarti ini kasih karunia Tuhan, amin. Yang kedua, yang perlu kita lihat, orang setia itu dikatakan orang langka karena dia tetap setia walaupun keadaan sulit, amin. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Kesetiaan yang tidak pernah diuji bukanlah kesetiaan. Dalam rumah tangga mudah sekali kita berkata I love you, ya, sarangeo. Tetapi kalau usaha bangkrut, kesehatan menurun, masalah datang bertubi-tubi, kadangkala disinilah cinta kita teruji. Ya, ada kalanya ketika suami tidak lagi menghasilkan uang. Ada kalanya suami mungkin berpenyakit, istri berpenyakit. Atau mungkin suami cuek. Atau mungkin istri terlalu banyak bicara. Mungkin kita bisa kehilangan ya kesetiaan di sini Bapak Ibu ya. Mungkin kita akan berkata begini, kok dulu enggak gini, kok sekarang
Kok tambah error? Haleluya. Apa saya salah pilih? Saudara, jangan pernah mengatakan salah pilih kalau sudah 3 anak. Haleluya. Ya. Saya percaya ini Anda lagi pikul salib di hadapan Tuhan. Jangan pernah Anda menyindir suami pakai lagu. Saya sudah berapa kali nyanyikan lagu ini. Coba dinyanyikan Anda deh. Ya. Ketika sudah 10 tahun pernikahan, jangan Anda mempertanyakan, kok suamiku seperti ini? Sambil Anda mungkin sindir suami pakai lagu ini. Ya deh. Mimpikah diriku, cakep, melihat dirimu, walau kau berada dekat di sisiku, namun terasa jauh. Yang suami istri bilang yes, haleluya. Kau bukan yang dulu lagi, kau bukan yang dulu lagi. Kini ku sadari sayang, boleh sama-sama. Kau bukan yang dulu atau kau bukan milikku. Haleluya. Bapak Ibu, kita gak usah protes dengan semua proses yang terjadi. Anggaplah proses itu jadi progres buat kita untuk maju bersama dengan Tuhan. Karena sesungguhnya saya percaya kalau Tuhan mengizinkan ada proses dalam rumah tangga, walaupun mungkin itu tersulit bagi saudara, percayalah masih ada jalan terbuka, masih ada jalan keluar. Apapun yang terjadi saya yakin percaya Tuhan pasti tolong saya dan saudara. Kesetiaan teruji dari lamanya hubungan. Walaupun memang saudara akan menghadapi masa-masa yang tidak saudara sukai. Apalagi sekarang cari uang tidaklah mudah. Uang bisa bermasalah. Tetapi saya yakin bersama Yesus kita pasti bisa, asalkan kita menanggalkan ego. Amin. Kemudian orang langka itu dikatakan begini, tetap setia walau berbeda. Amin. Kalau kita lihat dalam perjalanan kehidupan kita, ya semua kita punya temperamen yang Tuhan kasih. Temperamen itu pemberian, karakter itu pilihan. Yang kita, ya para pengurus sudah belajar tentang 12 karakter Yesus. Karakter murid Yesus. Dan ada 4 temperamen yang ada di dalam diri kita. Yang pertama apa? Kolerik. Yang kedua sanguin. Yang ketiga melankolik. Yang keempat flegmatik. Saudara, kalau sampai kolerik menikah sama melankolik, itu akan jadi masalah besar, saudara. Karena apa? Kolerik itu enggak peduli, agak kasar sedikit. Kolerik itu keras, seperti Pak Henry, seperti Pak Sutrisno. Ya. Tetapi kita melihat semua bisa berubah kalau disentuh dengan kasih. Iya kan? Saya kasih contoh begini. Saya menikah dengan orang, saya sanguin ya, orang yang ceria. Ya. Sementara saya menikah dengan orang flegmatik. Contohnya seperti ini, tidak mudah loh untuk berhadapan dengan berbeda temperamen. Contohnya ada kebakaran. Ya, kalau sanguin akan teriak-teriak, kebakaran, kebakaran, kebakaran. Ya. Sementara kolerik, kolerik orang pemberi solusi. Dia akan apa? Telepon siapa? Pemadam kebakaran dan segera kirimkan apa itu? Ya itulah pemadam mobil itu loh yang semprot-semprot air itu ya. Sementara kalau melankolik dengar ada kebakaran, dia cuma bilang, kasihan ya, aduh kasihan. Sementara flegmatik dengan acuh tak acuhnya dia bilang apa? Oh kebakaran. Aduh saudara, punya suami yang flegmatik bisa bikin sakit hati istri loh Bapak Ibu. Ya, ibu-ibu sudah teriak-teriak, SPP, SPP.
Sementara suami cuma bilang, oh SPP. Haleluya. Kalau nggak ada action, saudara, apa nggak sakit hati? Tetapi walaupun kita berbeda, bukan berarti itu pembuka jalan untuk berpisah. Ya kan? Kita berbeda, tapi jangan sampai jadi Yudas. Ya, jadi pengkhianat. Saya ingin katakan bahwa masalah yang dihadapi oleh hubungan-hubungan kita bukan karena perbedaan. Tetapi ada kalanya kita sulit menanggalkan ego kita. Ada banyak kali Tuhan izinkan kita menghadapi pribadi-pribadi yang berbeda. Saya yakin sebenarnya itu Tuhan izinkan untuk melatih kesabaran kita. Jangan pernah kita berkata, oh karena berbeda ya selesai. Ada saat Tuhan sedang membawa kita untuk supaya pribadi kita ini teruji, Bapak Ibu. Jangan menganggap bahwa, wah kamu ini memang sudah keterlaluan. Kayaknya kita ya sudah gak cocok. Ya sudah, say goodbye aja, game over. Saya ingin sampaikan bahwa ada banyak kali kita dijadikan Tuhan berbeda. Yang sebenarnya kalau kita melihat dari sisi rohani, kita sementara dibentuk oleh Tuhan sebenarnya. Adakah kita mau berkata, segala perkara dapat kutanggung bersama dengan Tuhan. Saya lagi pikul salib, tetapi dengan kesabaran saya dapat merebut kota. Amin. Makanya walaupun mungkin pasanganmu berbeda, bahkan mungkin error.com, tetapi ya saya sering juga bilang, anggap dia orang langkah, ya, bukan aneh loh ya, langkah, atau anggap dia orang antik, karena semakin antik semakin mahal harganya, amin, betul? Ya saya bilang, pembantu saya si Ola, babysitter saya itu saya belikan seragam babysitter 3 pasang. Dia protes sama saya, Mami, kalau babysitter dibelikan seragam, Ola juga. Duh, haleluya. Terpaksa saudara ya, daripada tengkar dia emosi terus, ya saya belikan dia juga seragam babysitter. Ya, wah saudara, namanya kurang 2 on, nggak bisa baca gitu ya. Daripada dia rongrong terus, saya bilang mungkin rugi saya 600.000, tetapi setidaknya dengan 600.000 mendatangkan damai sejahtera buat saya. Ya, jadi kalau suster pakai babysitter, pakai seragam babysitter, dia juga. Tuh, haleluya. Kemarin waktu saya mau datang ke Bandung, dia juga ultimatum saya. Dia bilang ini, Mami, kalau sampai ini adik beli baju baru, harus seragam sama Ola. Waduh, kan Ola juga anak Mami. Ola tertua di sini. Waduh, haleluya. Saya cuma bilang, iya pasti Mami akan belikan. Karena kalau saya mau tengkar dengan orang error, mau debat sama orang error, saya sendiri bisa kanker stadium 4. Ya. Jadi lebih baik saya mengiyakan aja selama saya masih bisa melakukannya dan saya rasa itu tidak mendatangkan kerugian buat saya, ya enggak masalah. Kalau mungkin saya lawan dia tiap hari, dia punya mulut enggak karuan Bapak Ibu. Emosi terus, namanya kurang 2 on. Ya. Saya teringat ya kalau Zoom ya, tiap hari saya minum kopi. Coba bayangin selama 5 tahun ini Zoom dari hari Senin sampai Sabtu loh Bapak Ibu. Tapi ada saat saya minta kopi, datangnya kaos kaki. Waduh, rasanya mau emosi. Kalau mau bisa teriak ya bisa teriak. Tetapi saya bilang gini, Tuhan saya mau khotbah loh, saya mau Zoom. Kalau saya mau tanggapi orang error ini, iblis bisa bekerja. Akhirnya, saya ini orang luar pulau ya, kalau ngomong agak kenceng ya. Jadi, saya panggil dia dan saya bilang, saya ubah suara saya jadi orang Solo. Saya bilang, Ola, Mami kan enggak minta kaos kaki, Mami minta kopi. Apa jawabannya? Makanya Mami kalau ngomong harus jelas. Oh Tuhan tolong, haleluya. Ya. Akhirnya saya coba menahan diri dan saya bilang kalau dia S2 enggak ada di sini dia. Ya.
Jadi saya harus kuat secara observasi dan saya tidak boleh terprovokasi. Akhirnya saya minta maaf sama dia. Ya. Oh maaf ya Ola. Tiba-tiba saudara 5 menit kemudian, bukan cuma kopi yang datang, tapi pisang goreng. Haleluya. Coba kalau saya marah, nggak akan bakal datang. Atau mungkin kopi bisa datang, tapi dibarengi dengan sianida. Haleluya. Jadi sebenarnya simpel Bapak Ibu ya. Kalau kita punya kekuatan observasi, menahan diri sedikit walaupun sudah mendidih di hati. Tapi sabar sedikit bisa membawa kita pada kemenangan. Amin. Jadi walaupun kadang-kala kita berbeda pendapat, ya, berbeda culture, berbeda didikan orang tua, tapi saya percaya kalau kita punya kekuatan kesabaran, kekuatan pengertian, maka iblis tidak akan menunggangi kita. Amin. Saya juga melihat di dalam rapat-rapat ya. Wah, di Dorea Ministry ini ya, pengurus ada sekitar 20. Di rapat pengurus Dorea Ministry. Wah, bisa melihat temperamen-temperamen di situ ya. Kalau flekmatik sih diam-diam aja. Tapi coba kena Pak Henry sama Pak Sutrisno, itu ajaib saudara. Ya, untung ada Ibu Eli di sebelah yang bilang sabar Pak, sabar. Ya, untung ada si Sangwin Pak Edi, ya, yang selalu tersenyum begitu. Ya. Terus ada Ibu Katrin yang bisa menenangkan. Ya, saya bilang ada Pak Antoni yang cuma senyum-senyum gitu ya. Tapi kalau Sangwin bisa marah, apalagi katanya Sio apa saya Pak? Sio Naga. Wah, kalau mereka sudah pada panas memanas, saya harus sembur api Bapak Ibu. Ya, naga harus sembur api. Tapi kita boleh berbeda, tapi setelah rapat kita akur, Bro. Amin. Bahkan yang tadinya maya-maya itu ya, yang Pak Hendy sama itu Pak Sutrisno ya. Tahu-tahu, yuk makan di mana kita? Haleluya. Padahal tadi marah-marah. Ya itulah, biarpun kita berbeda, perbedaan tidak akan memisahkan kita. Dengan kekuatan doa, kekuatan pengertian, kekuatan kesabaran, kita tidak akan terpisah. Amin. Dan yang terakhir, berbeda setia walaupun menderita. Siapa di sini yang nggak pernah menderita? Ya, siapa? Siapa suami istri yang nggak pernah menderita? Kalau mau jujur, di sampingmu ini yang membuat kita menderita. Ya, ada kalanya saudara udah menderita sekali. Tetapi karena cinta Tuhan, kita melewati badai bersama dengan Tuhan. Sekalipun menderita, tetapi kita hanya melihat salib Yesus. Bahwa dia saja pikul salib untuk saya dan saudara. Coba kita lihat Ayub. Meskipun Tuhan mengambil yang dia punya, yang begitu berarti. Tetapi dia mampu berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Di dalam melayani Tuhan, saya percaya bahwa ada kalanya kita menderita. Ada kalanya juga kita harus menghadapi goncangan-goncangan, menghadapi badai yang mungkin ya membuat iman kita teruji. Tetapi saya mau katakan, di balik penderitaan bukankah Tuhan berjanji akan memberikan kemuliaan buat saya dan saudara? Di balik sakit yang engkau alami, bukankah Tuhan berjanji bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan? Saya pernah mengalami sakit di mana dokter Singapura bilang harus operasi jantung, harus pasang ring. Jantung saya sudah 80%. Di situ saya mulai bertanya Tuhan, saya sudah melayani Tuhan kok nggak pernah disembuhkan sama Tuhan? Saya sudah turun mesin 3 kali. Tapi dari kecil sampai saya sudah beranak 3, nggak ada kesembuhan tuh. Saya bilang itulah salib yang harus saya pikul. Walaupun sudah setia sama Tuhan, sudah jadi hamba Tuhan, sudah jadi pendeta, tetapi yang namanya proses saya harus pikul.
biar saya rasakan penderitaan orang yang sakit. Tetapi tidak selamanya saya harus sakit-sakitan. Ketika dokter mengatakan harus dioperasi, saya nggak ke Singapura, saya ke Penang karena di situ lebih murah. Dokter waktu saya serahkan saya punya ini ya hasil dari Singapura, dia bilang, "Bu, besok jam 5 Anda harus dioperasi. Karena jantung ini sudah 80%." Saya cuma bilang gini, ya apa boleh buat ya, karena untuk supaya saya panjang umur ya saya harus melewati operasi. Semua harus dilewati. Tapi saudara, jam 5 pagi, ketika dokter-dokter sudah datang, dokter anestesi sudah datang, sudah ada 3 atau 4 dokter di sebelah saya, dan mereka bilang gini, "Bu, siap ya mau operasi hari ini?" Dan dokter anestesi siap untuk membius saya. Namun dia bilang gini, "Sebentar ya, 5 menit lagi dokter yang akan operasi akan datang." Nah di situ saya lihat, mujizat bisa terjadi di detik-detik terakhir. Anda mungkin mengalaminya, tapi endingnya luar biasa. Karena Tuhan izinkan ada penyakit untuk jadi kesaksian. Kenapa Bapak Ibu? Di menit-menit terakhir, ketika dokter jantung datang, dia bilang, "Sebentar saya mau periksa komputer dulu." Saudara tahu, waktu dia periksa komputernya, karena di jantung saya ada rekam jantung ya Bapak Ibu, dimasukin alat. Tahu dia bilang, "Loh, ini miracle. Kita nggak jadi operasi. Karena Tuhan sudah melakukan sesuatu yang hebat." Waduh saudara, saya masih dengar karena saya belum dibius. Dan dia bilang gini, dokter itu bilang gini ke dokter anestesi, "Cabut aja semua kabel-kabel dalam tubuhnya. Karena hari ini kita tidak jadi operasi." Aduh haleluya. Dia mengatakan bahwa Tuhan sudah mengubah semuanya. Waktu saya mendengar itu saudara, saya cuma bercanda sama Tuhan. Saya bilang, "Terima kasih Tuhan. Ternyata komputer juga bisa dihack sama Tuhan." Ya. Dan pada akhirnya saya bangkit dan saya mengatakan, "Terima kasih Tuhan. Karena saya bisa melewati perjuangan yang panjang Bapak Ibu. Karena dari sejak saya lahir sampai punya anak 3, saya belum menerima kesembuhan. Tapi justru setelah saya sudah berumur, saya terima kesembuhan dari Tuhan." Proses memang panjang Bapak Ibu. Tetapi yang kita tahu, kalau Tuhan berjanji, Dia pasti akan menepatinya. Kalau Tuhan berjanji, walau mungkin Anda harus menunggu dalam jangka waktu yang panjang, tetapi semua itu akan terjadi tepat pada waktunya. Dan sampai hari ini, bulan lalu saya kembali ke Penang. Dokter mengatakan jantung saya baik-baik saja. Ya, kemuliaan miliknya Tuhan. Maka engkau yang lagi mengalami sakit, jangan berhenti untuk berharap sama Tuhan. Engkau mungkin sedang dalam diagnosa dokter yang mungkin kata dokter, wah membahayakan. Kata dokter harus begini begitu, lewati saja. Alami saja. Bukan saya pendeta, saya andalkan iman terus. Saya juga takut. Saya harus ke Singapura, saya harus ke Penang. Tetapi yang saya lihat, kalau Tuhan yang berjanji, Tuhan yang menepatinya. Tetapi enggak ada yang bilang proses instan. Hadapi dan saudara akan lihat ketika Anda sembuh akan ada kesaksian-kesaksian yang luar biasa di mimbar ini. Amin. Saudara rindu dilawat Tuhan? Makanya jangan mendua hati. Jangan pernah saudara bilang, "Ah, sudah sampai hari ini enggak pernah dijawab." Siapa tahu tinggal selangkah Anda menerima mujizat Tuhan. Jadi jangan berhenti sampai di sini. Katakan, "Tuhan, kalau orang lain disembuhkan, saya juga." Tuhan, kalau usaha dia diberkati Tuhan. Dia pernah alami goncangan loh Tuhan. Saya percaya, saya juga pasti akan melihat usaha saya diberkati Tuhan. Mana pengusaha semua di sini angkat tangan? Pengusaha di sini angkat tangan. Ya, wah saya percaya. Walaupun Anda berusaha, ada yang sering kali jungkir balik saudara. Ya, Anda mungkin mengalami tekanan yang berat, disakiti, ditipu. Malah yang nipu orang gereja, haleluya. Saudara, jangan sakit hati. Ini mungkin proses buat saudara, ya. Bagaimana Anda harus membuka diri kepada yang namanya pengampunan. Bagaimana Anda harus, ya mungkin tersiksa melewati semuanya. Anda dicia orang, ditipu orang. Tetapi percayalah, kalau Tuhan berjanji,
Tuhan akan memberikan kejutan-kejutan buat saya dan saudara. Saya pernah ditipu pendeta loh. Ya, jadi tidak semua pendeta itu ya suci adanya. Saya pernah dipinjamin pendeta 300 juta. Sampai detik ini nggak dibayar tuh. Padahal itu untuk renovasi rumah. Tetapi saya tidak pernah telepon dan mengatakan bayar tuh hutang. Karena saya bilang, ketika saya berani meminjamkan, saya juga harus siap menerima resiko tidak dibayar. Siapa suruh lu pinjamin? Gitu kan? Ya itu jangan, ini saya. Ya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya itu kumpul duit untuk renovasi rumah. Itu bukan cuma setahun, bertahun-tahun saudara. Namanya pendeta cuma dari pemberian jemaat. Apa yang terjadi saudara? Ada suami istri Katolik datang ke rumah saya, datang untuk berdoa. Terus dia bilang gini, ternyata mereka kontraktor. Mereka bilang gini, Bu, ibu punya rumah ini bahaya loh kalau nggak direnovasi. Saya cuma tersenyum. Saya bilang, tunggu waktunya. Udah tahu minggu depan dia kirim 6 tukang. Minggu depan lagi 10 tukang. Saya bilang, sudah ini ya, saya punya jantung sudah mulai bermasalah. Saya bilang, ya Tuhan mau bayar pakai apa? Terus kontraktor itu bilang gini, ibu punya uang berapa? Saya bilang, saya cuma punya uang 25 juta. Aduh kalau saya hitung-hitung, material aja enggak segitu ya. Setiap kali saya tanya, Pak saya harus bayar berapa? Dia cuma janji gini, sabar Bu, Tuhan akan bertindak. Kalau dia bilang dia yang bayar ya, mungkin saya bilang ya it's okay. Tapi kalau dia bilang Tuhan yang bertindak, waduh saudara, ini penasaran roh gentayangan. Ya. Tetapi saudara, setelah selesai renovasi, itu melebihi dari 300 juta. Apa yang tak pernah ya saya pikirkan, itu yang Tuhan kerjakan. Yang dipinjam pendeta 300, tapi Tuhan ganti lebih-lebih. Amin. Makanya jangan gantungkan dirimu pada harta, tapi serahkan hidupmu. Kalau engkau mungkin dicia orang, engkau dirampas berkatmu, dirampas warisanmu, jangan sakit hati. Dan kalaupun engkau tidak dapat warisan dari mertuamu, jangan sakit hati. Haleluya. Ada warisan surga yang Tuhan akan kerjakan buat saya dan saudara. Karena apa yang tak pernah kita duga, itu yang dikerjakan Tuhan atas saya dan saudara. Karena Tuhan kaya dalam segala hal. Jadi kalau di sini nggak usah tunggu-tunggu warisan dari orang tua. Haleluya. Ya, ada yang lagi tunggu warisan dari orang tua? Dan sambil berkata, mudah-mudahan cepat mati tuh orang tua. Haleluya. Nggak ada ya. Warisan dari Tuhan melebihi dari apa yang kau pikirkan. Saya percaya semua di sini akan diperkaya Tuhan dalam segala hal. Ya, semua kita OTW kaya. Amin. Yang OTW kaya angkat tangan. Yang OTW kaya angkat tangan. Yang enggak angkat tangan silakan angkat kaki. Haleluya. Itu pintunya. Ya. Saudara, saya bukan iming-iming saudara untuk jadi kaya. Kalaupun memang Anda harus melewati masa sukar demi kepentingan kerohanianmu supaya Anda tetap dekat dengan Tuhan, ya mau gimana saudara ya. Jadi bukan berarti Anda kaya berarti wah hebat itu Tuhan memberkati saudara. Buat apa Anda kaya tapi jurang maut? Buat apa Anda kaya tetapi menuju kebinasaan? Setidaknya kalau Anda kaya untuk memuliakan nama Tuhan. Kalaupun Anda masih dalam proses Tuhan, berarti itu mendekatkan saudara pada kemuliaan Bapa di sorga. Amin. Ya. Jadi semua pengusaha di sini ingat, tidak cukup Anda berdoa, tapi berusahalah di bawah matahari sambil mengandalkan Tuhan, sehingga apapun yang menjadi usahamu diberkati oleh Tuhan. Katakan di kanan kiri, jadilah orang langka, bukan orang aneh. Ya. Karena orang langka nilainya tinggi, sementara orang aneh ya nggak bernilai. Orang aneh tidak bisa dipahami karena alasannya banyak. Tetapi kalau engkau orang langka, wah benar-benar dicari orang. Semoga Anda ini orang langka yang kehadiranmu menjadi kenangan manis bagi banyak orang. Katakan di kanan kiri, nggak ada lu nggak rame. Puji Tuhan. Saya selesai, segala kemuliaan untuk Tuhan. Mari bangkit berdiri dan kita akan nyanyikan satu pujian. Yang ku tetap setia sampai akhir ku menutup mata. Sampai akhir.
Mari WL Singer. Terima kasih ya Bapak Ibu untuk semua kehadiran dan dukungan doa saudara untuk Dorea Ministry. Saya percaya Tuhan pakai Bapak Ibu untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Oke. Sampai akhir, amin. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Amin. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia ku melayanimu. Sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Amin, amin. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Bapak Ibu saya percaya apa yang menjadi doamu Tuhan dengar dari tempat yang maha tinggi. Ketika engkau berlaku setia, ketika engkau memutuskan untuk tetap setia melayani Tuhan, saya yakin engkau akan dispesialkan Tuhan. Apa yang engkau minta Tuhan dengar dari tempat yang maha tinggi. Sepalaha makura shikinayala baiken se. Engkau yang sekarang ini terlibat hutang, percayalah, ada Tuhan yang akan memberikan jalan keluar. Ada Tuhan yang akan memberikan kemudahan buat engkau. Sekian banyak yang engkau harus bayarkan. Tuhan berkata, nantikan Tuhan berkarya. Jangan pernah engkau menjauh dari hadirat Tuhan. Teruslah engkau melangkah melayani Tuhan dan jangan pernah mengundurkan diri dalam pelayanan. Kepada masing-masing engkau yang tersakiti, engkau yang disakiti oleh mertuamu, di sini Tuhan bicara. Ampunilah mertuamu. Biarlah engkau penuh kasih melihat dia, walaupun omongannya menyakitkan. Tapi Tuhan berbicara kepadamu hari ini, engkau lagi dilatih oleh Tuhan. Shepalah hamakuria labaikan segenai. Ada yang sedang mengalami krisis ekonomi. Tuhanlah yang menyediakan berkat di lumbungmu. Tuhanlah yang akan membuka pintu-pintu mujizat di dalam keuanganmu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ada yang sedang bergumul untuk jodoh anak. Tuhan yang menyediakan pasangan hidup yang tepat dan yang terbaik buat anak-anakmu. Tuhan tidak pernah gagal menepati janji. Ketika engkau seorang ibu menangis untuk anakmu, seorang kepala rumah tangga, seorang imam lagi memikirkan bagaimana memberikan pekerjaan, mewariskan pekerjaan kepada anak-anak, Tuhan jauh lebih tahu yang terbaik. Ada di sini yang lagi bergumul untuk menjalin hubungan bisnis. Engkau ditawari untuk sama-sama membangun bisnis. Tuhan mengatakan, jangan melangkah, jangan melangkah, berdiam. Kalau engkau melangkah ada kerugian besar menantimu. Luaskan Tuhan yang akan bekerja dalam pribadimu. Engkau jangan ambisi dengan semua itu. Karena Tuhan punya banyak cara untuk menolong engkau. Engkau jangan pernah merasa bahwa orang yang datang menjumpai engkau akan menolong ekonomimu, akan menolong usahamu. Itu jadi jebakan buat engkau. Hati-hati. Adalah lebih tepat engkau berdiam diri dalam hadirat Tuhan. Engkau akan lihat jalan akan terbuka, di mana Tuhan akan menyediakan orang yang tepat di waktu yang tepat, dan engkau akan melihat berkat Tuhan akan datang di dalam usahamu. Tetapi orang yang sekarang ini itu bukan rekanan bisnis yang tepat buat engkau. Engkau yang mengalami sakit, letakkan tanganmu di bagian tubuhmu yang sakit dan katakan dengan iman, aku
aku lagi diproses Tuhan. Tetapi aku percaya aku disembuhkan Tuhan. Karena hidupku akan jadi kesaksian bagi banyak orang. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan miliknya Tuhan. Kami percaya Tuhan akan terus berbicara untuk masing-masing kami. Apa yang menjadi doa dan kerinduan kami, Tuhan dengar dari tempat yang maha tinggi. Tuhan bawa hidup kami berdampak jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Segala kemuliaan miliknya Tuhan. Biarlah Dorea Ministry yang ada di Bandung ini semakin berdampak untuk membawa jiwa-jiwa baru untuk Tuhan. Dan semua kami di ruangan ini akan menerima bagian spesial dari Tuhan. Apa yang menjadi doa dan harapan kami, Tuhan akan genapi. Dan biarlah kami akan menjadi orang yang setia, setia sampai mati. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. God bless you, silakan duduk.